Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba sampah-sampahnya yang ada di kolong meja diambil, terus dibuang tempat sampah, dan meja-mejanya dirapihkan biar kelas kita kelihatan bersih. Baik, jika sudah dibersihkan, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Oke, yuk silakan pimpin. Bapak absen terlebih dahulu ya. Muhammad Akbar Nugraha hadir. Muhammad Doni Maulana hadir ya. Syahrul Kusnaidi hadir. Oke, bagus. Oke. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kira-kira dari anak-anak ada tidak yang belum paham dari materi itu? Atau sudah paham semua? Oke, sudah paham semua ya? Bagus. Baik anak-anak, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang penyebaran Islam di kota Mekah. Pada materi ini kita akan membahas tentang bagaimana awal mula Islam di periode Mekah dan berapa lama dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota Mekah. Dan pada materi ini juga kita akan membahas tentang bagaimana reaksi masyarakat kota Mekah ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, dan strategi macam apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam di periode Mekah ini. Anak-anak, jadi penyebaran Islam itu dibagi ke dalam dua periode. Yang pertama adalah periode Mekah, dan yang kedua adalah periode Madinah. Periode Mekah dilakukan Nabi selama 13 tahun. Dan periode Madinah dilakukan Nabi selama 10 tahun. Dalam setiap periode memiliki tahapan yang berbeda-beda. Di antara periode Mekah dan periode Madinah itu memiliki tahapan yang berbeda-beda. Ketika Nabi menyebarkan agama Islam di kota Mekah, itu memiliki tahapan. Tahapan yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dilakukan Nabi selama 3 tahun. Tahapan yang kedua dilakukan Nabi ketika 4 tahun setelah kenabian hingga tahun ke-10 setelah kenabian. Dan tahapan yang ketiga dalam periode Mekah adalah tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya hingga Nabi hijrah keluar kota Mekah. Kita bahas yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun. Yaitu dengan cara Nabi menyebarkannya kepada orang-orang yang terdekat beliau, saudara dan keluarga beliau, sahabat karib beliau. Di hari pertama Nabi menyebarkan agama Islam, ada beberapa orang yang langsung ikut ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad. Yang kedua, pembantunya Nabi yang bernama Zaid bin Harisah. Yang ketiga, saudara Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abu Thalib, anak paman beliau. Yang keempat, sahabat karib beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, cara Nabi menyebarkan agama Islam dalam tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ini Nabi lakukan secara perorangan, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang.
Dan Nabi menyebarkan agama Islam dan mengajak orang untuk meluk agama Islam adalah orang-orang yang Nabi kenal begitu dekat. Artinya tidak sembarang orang yang Nabi ajak untuk masuk Islam begitu saja. Tetapi Nabi tahu kalau orang itu baik, Nabi tahu kalau orang itu jujur, dan Nabi mempunyai hubungan dekat dengan orang itu. Nah, ini yang dilakukan Nabi, yaitu mengajak orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Dalam tarikh Islam disebut dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun, yang artinya yang terdahulu dan yang pertama. Yang terdahulu artinya yang terlebih dahulu masuk agama Islam, dan yang pertama artinya adalah yang pertama kali masuk Islam di awal dakwah Nabi. Ketika Abu Bakar menerima ajaran agama Islam, Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah. Dan Abu Bakar ini memiliki ciri khas tertentu, karena Sayyidina Abu Bakar dikenal oleh orang-orang Arab sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas, orang yang jujur, pandai dalam berdagang, dan memiliki hubungan yang baik dengan kerabat beliau. Sehingga dalam dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi mengajak orang masuk Islam terhadap orang-orang yang biasa duduk-duduk bersama beliau. Artinya, dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dengan cara mengajak orang yang dekat dengan beliau. Dan dengan dakwah Sayyidina Abu Bakar ini ada beberapa orang yang masuk dalam Islam. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar mudah mengajak mereka untuk masuk dalam Islam, dan mereka menerima itu. Sayyidina Ali dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling cerdas. Kecerdasannya tampak ketika Sayyidina Ali masih kecil. Karena Sayyidina Ali masuk Islam ketika beliau masih berusia anak-anak. Jadi suatu hari Nabi sedang sholat, dan Sayyidina Ali yang masih anak-anak pada masa itu melihat Nabi. Dan Sayyidina Ali terheran-heran. Apa ini? Apa yang dilakukan? Sampai Nabi selesai sholat, dan Ali bertanya kepada Nabi, "Hei, bisa ngapain tadi?" Kata Nabi, "Menyembah Allah, Tuhan yang satu." Kata Sayyidina Ali, "Siapa itu Allah?" Kata Nabi, "Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan kita semua." "Aku juga mau ikut," kata Sayyidina Ali. "Aku juga mau ikut menyembah Allah." Terus kata Nabi, "Jangan, kamu masih anak-anak. Kamu tanya dulu bapakmu terlebih dahulu." Dan Sayyidina Ali mengatakan, "Hei Muhammad, dulu waktu Allah menciptakan aku, Allah tanya dulu nggak ke bapakku?" Kata Nabi, "Tidak." "Lalu mengapa kalau aku ingin menyembah Allah, aku harus izin dulu ke bapakku?" Nah, ini adalah bukti kecerdasan Ali. Terlihat ketika Ali masih kecil. Maka dari itu Sayyidina Ali dikenal sebagai salah satu sahabat yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Anak-anak, salah satu perintah yang pertama kali turun di awal masa kenabian, Nabi mengajarkan Islam, Nabi memerintahkan umatnya untuk sholat. Sholat pada masa itu belum ada sholat 5 waktu. Jadi sebelum Nabi Isra, sholat itu hanya dilakukan 2 waktu saja. Yang pertama, sholat sebelum terbitnya matahari. Yang kedua, sholat sebelum matahari itu terbit. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Quran surat Al-Mu'min ayat 55. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu ketika pagi hari dan petang hari. Kurang lebih seperti itu redaksinya. Dan karena dakwah yang dilakukan Nabi itu masih secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, belum secara terang-terangan. Jadi Nabi sama sahabat itu kalau mau sholat, itu nyari tempat yang terpencil dulu. Jadi nggak serta-merta di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nabi dan sahabat pergi ke suatu tempat, yang mana tempat itu tidak bisa dilihat oleh orang banyak, baru Nabi melakukan sholat di situ.
Pernah ada satu peristiwa ketika Nabi dan para sahabat yang kala itu telah lebih dahulu masuk Islam sedang melaksanakan sholat. Lalu Abu Thalib, paman Nabi, melihat Nabi dan sahabatnya yang sedang mengerjakan sholat. Abu Thalib terheran-heran apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya itu. Sehingga selesai Nabi dan para sahabat itu selesai sholat, Abu Thalib bertanya kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lakukan tadi?" Lalu Nabi menjelaskan kepada Abu Thalib tentang apa yang dilakukan tadi, yaitu mengerjakan sholat. Mendengar jawaban Nabi, Abu Thalib merasa puas. Dan Abu Thalib berpesan kepada Nabi dan anaknya, yaitu Ali. Berpesan supaya Nabi dan Ali untuk menguatkan hati mereka. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Hingga akhirnya turunlah perintah dari Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan di tengah masyarakat kafir Quraisy, yaitu pada Al-Quran surat Asy-Syura ayat 214. Coba silakan Syahrul baca. Oke, terima kasih. Perintah Allah dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Jika sebelumnya Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dilakukan dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, maka pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat kaum kafir Quraisy. Dan dakwah secara terang-terangan ini dikuatkan dengan adanya dukungan yang dilakukan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika itu Nabi mengumpulkan keluarganya, yaitu Bani Hashim, yang di sana terdapat Abu Jahal, ada Abu Thalib, dan para petinggi-petinggi Bani Hashim pada masa itu. Mereka berkumpul dalam satu tempat memenuhi undangan Nabi. Lalu dalam forum itu pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, mengatakan kepada Nabi, "Demi Allah, wahai anak saudaraku, aku akan selalu melindungi engkau." Mendengar jawaban ini, Nabi bahagia karena Nabi merasa bahwa Nabi mendapatkan perlindungan dan dukungan dari pamannya. Yang mana pada saat itu, pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, adalah seorang tokoh yang cukup disegani di tengah-tengah masyarakat Mekah. Artinya, jika seseorang dilindungi oleh seorang tokoh yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat itu, artinya ketika paman Nabi, yaitu Abu Thalib, mengatakan demikian, Abu Thalib ini bersedia untuk melindungi dakwahnya Nabi. Abu Thalib mendukung dengan jalan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Abu Thalib akan melindungi dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi bahagia dan gembira mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Abu Thalib karena Nabi merasa bahwa Nabi akan dilindungi oleh pamannya. Anak-anak, karena Nabi merasa dilindungi oleh pamannya Abu Thalib, maka Nabi makin yakin diri untuk menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan di tengah masyarakat Mekah. Suatu hari, Nabi naik ke atas Bukit Sofa. Nabi naik ke atas Bukit Sofa dan Nabi mengatakan kepada masyarakat Mekah. Mereka disuruh berkumpul dan Nabi mengatakan, "Wahai penduduk Mekah, apa tanggapan kalian jika aku katakan kepada kalian di seberang sana ada segerombolan pasukan ingin menyerang Mekah?" Lalu apa kata masyarakat Mekah pada saat itu? Mereka mengatakan, "Kami percaya engkau ya Muhammad, karena kami tahu engkau adalah orang yang jujur. Engkau tidak pernah berdusta." Setelah itu Nabi mengatakan, "Maka saksikanlah, wahai masyarakat Mekah, bahwa tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Aku menyeru kepada kalian untuk masuk ke dalam ajaran Islam." Mendengar pernyataan itu, masyarakat Mekah yang ada di situ langsung marah. Mereka mengatakan, "Engkau pendusta, engkau pembohong, engkau adalah pemecah belah." Lihat bagaimana reaksi masyarakat Mekah pada saat itu. Mereka tahu Nabi adalah orang yang jujur. Mereka tahu Nabi adalah orang yang baik.
Nabi bukan seorang pendusta. Tapi ketika Nabi mengajak mereka untuk masuk ke dalam ajaran Islam, mereka langsung menghina Nabi, langsung menjelek-jelekan Nabi, langsung mencemooh Nabi. Begitu reaksi yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa itu. Karena dakwah Nabi yang dilakukan secara terang-terangan ini menghasilkan pengaruh yang besar di tengah masyarakat Mekah pada saat itu, para petinggi kafir Quraisy ini galau, mereka bingung. Mereka bingung bagaimana kita nih cara menghentikan Nabi. Pengikutnya semakin banyak. Gimana cara kita menghentikan Muhammad ini? Mereka bingung. Masyarakat Mekah terpecah jadi dua. Antara yang mengikut ajaran Nabi dengan yang tidak. Karena para kafir Quraisy ini bingung, mereka memutuskan untuk menemui pamannya, yaitu Abu Thalib, yang selama ini melindungi dakwah Nabi. Mereka datang bergerombolan pada Abu Thalib, meminta supaya Abu Thalib membujuk keponakannya, yaitu Nabi Muhammad, untuk berhenti melakukan dakwah. Tapi Abu Thalib pada saat itu menolaknya dengan cara yang halus. Karena pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, menolak permintaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi, mereka bingung. Bagaimana nih cara kita menghentikan Muhammad dan pengikut-pengikutnya? Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini tidak hanya memperolok-olok Nabi dan pengikutnya, tetapi mereka juga berupaya untuk membuat pengikutnya ini tidak yakin terhadap ajaran yang Nabi ajarkan kepada mereka. Ketika sahabat bertemu dengan orang kafir Quraisy ini mencoba membuat sahabat tidak yakin terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Emangnya kamu yakin sama ajarannya Muhammad? Kan Tuhanmu tidak kelihatan. Bagaimana mungkin kamu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? Tetapi hal itu tidak membuat sahabat keluar daripada Islam. Mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang gila. Mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang pendusta. Sampai Allah berfirman, wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Padahal Nabi bukanlah orang gila. Nabi bukan orang yang suka berbohong. Tapi tuduhan semacam itu terus dilontarkan kepada Nabi dan para sahabatnya. Anak-anak, karena upaya demi upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini tidak menemukan hasil, sementara dakwah Nabi semakin meluas dan pengikutnya semakin banyak, maka orang-orang kafir Quraisy ini bingung mereka. Gimana nih kita? Gimana cara kita menghentikan si Muhammad itu? Galau mereka. Terus akhirnya mereka mencoba untuk menemui pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Untuk kedua kalinya, karena yang pertama tadi sudah gagal, pamannya Abu Thalib menolak secara halus, lalu mereka mencoba untuk menemui Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi, untuk yang kedua kalinya. Mereka datang, tapi kali ini mereka datang dengan suasana hati yang marah. Jadi kalau sebelumnya orang-orang kafir Quraisy itu datang dengan lemah lembut, masih sopan, masih menganggap Abu Thalib sebagai tokoh di masyarakat Mekah, kali ini mereka datang segerombolan dan mereka marah dalam keadaan suasana hati yang tidak baik, dengan niatan untuk mengancam Abu Thalib. Ketika sampai, mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, keponakanmu itu telah melampaui batas. Keponakanmu itu telah menghina ajaran nenek moyang kami, menghina bapak-bapak kami, menghina agama yang kami percaya. Kalau kamu tidak menghentikan dia, maka berarti kamu berada di pihak dia." Mendengar pernyataan seperti itu, Abu Thalib cukup bergetar hatinya, cukup takut. Abu Thalib takut keponakan yang sangat disayanginya ini, yaitu Nabi Muhammad, akan disakiti. Karena Abu Thalib adalah paman yang cinta dengan keponakannya. Abu Thalib ini nggak pengen Nabi itu disakitin sama orang-orang kafir Quraisy. Mendengar pernyataan ini, Abu Thalib bergetar hatinya, lalu mengirim
pesan untuk Nabi Muhammad. Abu Thalib mengirim pesan dan dikirim utusan untuk menemui Nabi untuk disampaikannya pesan Nabi. Ketika sampai utusan itu, Nabi membaca surat. Nabi berpikir kalau pamannya ini sudah tidak mau melindungi dakwah Nabi. Dengan kejadian itu, keluarlah pernyataan Nabi yang sangat populer hingga saat ini. Apa itu pernyataannya? Nabi mengatakan, "Wahai pamanku, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan urusan agama ini, demi Allah, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkannya." Nabi menulis di situ, disampaikan kepada Abu Thalib. Ketika Abu Thalib mendengar pernyataan itu, Abu Thalib menangis. Dan Abu Thalib langsung menemui Nabi dan mengatakan, "Wahai anak saudaraku, demi Allah, aku tidak akan menelantarkanmu. Aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan, dan katakanlah apa yang ingin engkau katakan. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu." Ini sikap yang disampaikan oleh Abu Thalib ketika mendengar pernyataan Nabi. Anak-anakku sekalian, di tengah suasana yang hiruk pikuk masyarakat Mekah, timbullah seberkas cahaya yang memberikan harapan kepada kaum muslimin, yaitu dengan masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam Islam. Ceritanya begini. Suatu hari Nabi sedang sholat. Lalu Abu Jahal melihat Nabi sedang sholat. Karena Abu Jahal ini geram kepada Nabi, maka Abu Jahal ini ngambil batu dan lemparkan batu itu kepada Nabi Muhammad. Dan terkena kepalanya Nabi, sampai kepala Nabi itu berdarah. Ada salah satu hamba sahaya yang melihat kejadian itu. Maka hamba sahaya itu mengadukan peristiwa yang terjadi tadi kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Suatu ketika, Hamzah sedang pulang dari berburu. Ketika Hamzah dalam perjalanan pulang, ketemu dengan hamba sahaya. Hamba sahaya itu tadi mengadukan kepada Hamzah, "Wahai Hamzah, tadi aku melihat keponakanmu, si Muhammad, dilempar batu sama Abu Jahal." Hamzah bin Abdul Muthalib geram mendengar berita yang disampaikan oleh hamba sahaya tadi. Hamzah langsung cari Abu Jahal di mana dia berada. Dia cari dan ketika ketemu Abu Jahal, langsung dipukul Abu Jahal itu dengan panah yang dipegang sama Hamzah. Dan anak-anak, dari peristiwa ini Hamzah terketuk hatinya dan menyatakan diri Islam di hadapan Nabi Muhammad. Anak-anak, selang 3 hari setelah masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam Islam, timbullah seberkas cahaya yang lebih terang dari cahaya yang sebelumnya, yaitu dengan kejadian masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Perlu diketahui, Sayyidina Umar itu orangnya temperamental. Beliau orang yang keras, beliau orang yang memiliki prinsip dalam hidupnya. Sebenarnya Sayyidina Umar ini sudah tertarik kepada umat Islam jauh sebelum Umar masuk ke dalam Islam. Karena ketika Sayyidina Umar menyiksa sahabat-sahabat Nabi, Umar ini heran. Ini kok orang nggak ada kapoknya ya? Udah ditimpa batu, udah disiksa panas-panasan, kok tetap gitu, nggak mau berubah keyakinannya, masih tetap teguh memegang keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dari situ sebenarnya Sayyidina Umar sudah tertarik dengan Islam. Nah, nggak cuma di situ. Suatu hari Sayyidina Umar melihat Nabi sedang sholat di Baitul Haram. Ketika Nabi sholat, Umar ini heran dan mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi. Ketika didengarkan, Umar itu terketuk hatinya dan meyakini bahwa apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad bukanlah perkataan manusia. Sebenarnya dari sini udah awal muncul benih-benih keislaman dalam hatinya. Tapi di satu sisi hatinya itu bergejolak karena
Umar juga masih meyakini bahwa apa yang dianut oleh nenek moyangnya pada masa lalu dan juga kebiasaannya mabuk-mabukan dan hal jahiliyah semacamnya. Suatu hari Umar bin Khattab ini ingin menghabisi Nabi Muhammad. Dia membawa pedang, dia mau datang ke rumah Nabi Muhammad. Salah seorang sahabat yang melihat Umar membawa pedang dan arahnya menuju ke rumah Nabi, sahabat ini nanya kepada Umar, "Hei Umar, kamu mau kemana bawa pedang?" Kata Umar, "Saya mau ke rumah Muhammad, saya mau bunuh Muhammad." Tuh, kata Umar. Nah, karena sahabat Nabi ini ingin melindungi Nabi, maka sahabat Nabi ini berkata kepada Umar, "Hei Umar, mau nggak saya kasih tahu informasi yang lebih mencengangkan dari itu?" Kata Umar, "Apa itu?" "Adikmu dan adik iparmu telah lebih dahulu masuk Islam." Mendengar berita yang disampaikan oleh sahabat Nabi itu, Umar marah. Dan Umar langsung bergegas menuju rumah adik iparnya. Mendengar berita yang disampaikan oleh sahabat Nabi itu, Umar langsung bergegas ke rumah adik iparnya. Ketika Sayyidina Umar sampai di rumah adiknya, lalu adiknya ketahuan sedang baca Al-Quran, yaitu surat Thaha. Lalu Umar ingin membaca Al-Quran, tapi Umar disuruh mandi junub dulu sama adiknya, dan Umar mandi melakukan itu. Umar nurut. Ketika disuruh untuk mandi junub, Umar itu nurut. Umar langsung mandi junub dan membaca Al-Quran yang dipegang oleh adiknya, itu Fatimah pada saat itu. Dibaca, dan suratnya kebetulan waktu itu adalah surat Thaha. Ketika membaca surat Thaha, Umar terbuka hatinya, lalu meminta kepada adik iparnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Datanglah Umar untuk menemui Nabi dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi dan di hadapan para sahabat yang lain. Kejadian demi kejadian menguntungkan umat Islam. Yang pertama, masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam Islam. Yang kedua, masuknya Sayyidina Umar bin Khattab dalam Islam. Ternyata tidak membuat hati Abu Thalib, pamannya Nabi, menjadi tenang. Abu Thalib tetap merasa khawatir terhadap keselamatan ponakannya. Karena Abu Thalib ini yakin kalau pasti kafir Quraisy ini punya niatan untuk menghabisi Nabi. Karena dengan kekhawatiran itu, maka Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, dan Abdi Manaf untuk berkumpul. Baik yang muslim maupun yang kafir. Abu Thalib mengumpulkan mereka. Dalam satu forum, Abu Thalib mengatakan kepada mereka untuk meminta melindungi Nabi Muhammad sebagai alasan kekerabatan antar suku. Dan suku-suku itu menyanggupi. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Abdi Manaf, mereka menyanggupi, mereka setuju untuk melindungi Nabi karena mereka beralasan bagaimanapun Nabi Muhammad adalah keluarganya. Maka mereka bersedia untuk melindungi dakwah Nabi. Nah, inilah beberapa kejadian yang menguntungkan umat Islam pada masa dakwah periode Mekah. Yang pertama, dengan masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam Islam. Yang kedua, masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ke dalam Islam. Dan Nabi mendapatkan perlindungan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Melihat kejadian itu, kafir Quraisy ini semakin geram, semakin pusing. Bagaimana nih cara kita untuk menghentikan Nabi? Akhirnya mereka adakan pemboikotan. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini ada petanya, gambarannya ya. Kondisi masyarakat pada masa itu. Jadi ketika Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bersedia untuk melindungi Nabi, orang-orang kafir Quraisy ini geram. Mereka berupaya untuk menghentikan Nabi, tapi tidak menemui ujung hasil yang memuaskan. Pemboikotan ini dilakukan oleh kafir Quraisy. Siapapun kafir Quraisy yang memiliki hubungan baik suami atau sebagai istri dengan Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib, maka disuruh untuk diceraikan. Dan segala bentuk usaha dagang itu diputuskan, sehingga pemasokan
barang dari luar itu tidak masuk ke dalam wilayah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Anak-anak sekalian, pemboikotan ini berlangsung secara berhari-hari. Siapapun orang kafir Quraisy yang memiliki hubungan baik sebagai suami atau istri atau sebagai kerabat kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, maka hubungan itu disuruh untuk diputuskan. Dan segala bahan dagangan yang masuk juga tidak masuk sampai kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Bayangin anak-anak, kondisinya sulit itu. Jadi akhirnya Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib ini krisis. Umat Islam yang pada saat itu juga mengalami krisis ekonomi karena tidak mendapatkan bahan sandang pangan. Karena kondisi seperti inilah Nabi berinisiatif untuk menyebarkan Islam di luar kota Mekah. Selain tujuannya untuk menyelamatkan umat Islam yang pada saat itu mengalami krisis, tapi juga bertujuan untuk menyebarkan Islam agar memiliki relasi yang lebih luas lagi. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian pembahasan yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya adalah Nabi melakukan dakwah periode Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah memiliki beberapa tahapan demi tahapan. Tahapan yang pertama, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi menyebarkan agama Islam melalui kerabat-kerabat terdekatnya, keluarganya, dan istrinya. Tahapan yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dalam dakwah secara terang-terangan, Nabi mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib dan Nabi berleluasa untuk menyampaikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Mekah. Karena dakwah yang dilakukan oleh Nabi memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat Mekah, akhirnya kaum kafir Quraisy memutuskan untuk memboikotan terhadap Nabi dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Sehingga Nabi berencana untuk melakukan hijrah, menyebarkan agama Islam di luar kota Mekah. Selain untuk menyelamatkan umat Islam pada masa itu yang sedang mengalami krisis, tetapi juga untuk menyebarkan Islam supaya Islam tersebar lebih luas lagi. Ada pertanyaan, anak-anak, dari apa yang kita pelajari pada hari ini? Paham semuanya? Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penyebaran Islam di Madinah dan bagaimana penyebaran Islam di luar kota-kota Mekah setelah Nabi hijrah lepas dari pemboikotan kafir Quraisy di kota Mekah. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.